Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir. Oke. Percayalah. Oke, selamat datang kembali kepada teman-teman sekalian dari Sobat Sakti, dari mahasiswa-mahasiswi Teknik Informatika. Oke, sekarang kita telah masuk ke sesi selanjutnya dari sosialisasi petunjuk teknis jurusan Teknik Informatika, yang dimana pada saat ini kita masuk ke sesi petunjuk teknis tentang tugas akhir. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber dan juga pemateri yang dimana sangat-sangat luar biasa, itu dosen kita semua, dosen tercinta, yaitu ada Bapak Aldi. Bagaimana Bapak Aldi? Apa kabar Bapak Aldi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempersilakan waktu dan tempatnya kepada Bapak Aldi untuk menjelaskan ataupun memberikan materi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang hadir online tentunya ya. Jadi materi yang saya pikir ini kalau buat mahasiswa tingkat akhir itu menyeramkan. Menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Karena ini istilahnya kawah candra di mukanya kalau kita sudah atau mau menjadi seorang sarjana. Nah, di kesempatan kali ini saya diminta oleh jurusan untuk memaparkan panduan tugas akhir atau skripsi. Ya mungkin poin-poin pentingnya saja yang akan disampaikan karena akan lebih enak mungkin ya. Nanti kita bisa berdiskusi dan juga nanti teman-teman bisa menyampaikan unek-uneknya walaupun dalam waktu yang singkat dan mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, kemudian yang pertama mungkin yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah itu terkait dengan pengertian tugas akhirnya sendiri. Jadi kalau kita lihat pengertian dari tugas akhirnya itu adalah tugas akhir ini bentuknya itu mata kuliah yang terdiri dari SKS-nya. Jadi ada SKS-nya gitu. Jadi kalau kita lihat di slide yang pertama, nah jadi tugas akhir ini merupakan mata kuliah ya yang bobotnya itu adalah 4 SKS. Nah, dengan jangka waktunya maksimumnya adalah 2 semester. Nah, kemudian mata kuliah ini yang agak berbeda karena ada pembimbingnya, yakni seorang dosen. Dosen di sini bukan berarti horor ya, tapi adalah fasilitator. Jadi perlu dicatat bahwa dosen ini adalah fasilitator. Nah, adapun topik dan kajian penelitiannya ini yang mencakup 2 kelompok ahlian. Jadi kelompok ahlian ini yang pertama artificial intelligence dan yang kedua distributed computing atau sistem terdistribusi. Nah, kemudian yang ketiga, karena tugas akhir ini mesti dalam bentuknya karya ilmiah, maka yang perlu disusunnya itu adalah ada kaidah ilmiahnya. Gitu. Jadi itu yang melandasi kenapa ada tugas akhir. Nah, tugas akhir ini yang agak berbeda sedikit adalah ada 2 bentuk tugas akhir yang akan disampaikan. Yang pertama ini adalah tugas akhir dalam bentuknya book gitu ya, skripsi. Dan nanti mungkin oleh Budian itu yang akan disampaikan dalam bentuknya itu artikel. Nah, kemudian tahapannya, next-nya adalah tahapan tugas akhir itu sebenarnya sederhana ini gitu ya. Jadi setelah teman-teman itu mendapatkan SK bimbingan, tadi kan sudah dijelaskan bahwa proposal itu ketika sudah diajukan dan kemudian muncul surat SK atau surat tugas gitu ya. Nah, ini mahasiswa ini sudah resmi bisa bimbingan. Nah, kemudian yang kedua, dosen ini mendapatkan surat tugas membimbingnya. Jadi pada saat teman-teman semua sudah resmi gitu ya mendapatkan pembimbing gitu ya. Nah, kemudian surat itu bisa diberikan kepada dosennya sebagai tanda bahwa Anda atau kalian semua mahasiswa-mahasiswi itu boleh melakukan bimbingan. Starting secara resmi atau de facto-nya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua
itu penelitian dan bimbingan tugas akhirnya. Jadi proses penelitian ini proses yang dilakukan bagaimana mahasiswa ini itu melakukan penelitian. Nah, kemudian melakukan bimbingan. Nah, karena tadi ada dua dosen sebagai fasilitator. Nah, adapun pertemuan yang dilakukan pada saat bimbingan itu minimal 8 pertemuan, dan yang perlu dicatat di sini adalah ada perpanjangan maksimum 1 semester. Jadi karena tugas akhir ini berlakunya 2 semester, jadi ketika over gitu ya, terlalu keasikan, nggak tahu keasikan main game, nggak tahu keasikan karena menyusun tugas akhir gitu ya, dan lebih dari 1 tahun, nah sehingga boleh diperpanjang maksimum 1 semester. Nah, kemudian setelah ternyata dinyatakan sudah cukup layak untuk seminar kolokium dan mendapat persetujuan pembimbing, maka dilakukan seminar kolokium. Nah, kemudian ternyata setelah seminar kolokium itu dinyatakan layak untuk munakosa karena tahapannya ini 2 kali seminar. Nah, tahapan sidang munakosa ini itu syarat utamanya adalah menyelesaikan revisi. Jadi makanya di munakosa itu sebenarnya hanya menjelaskan revisi terkait tugas akhirnya. Nah, dan yang terakhir adalah mendapatkan persetujuan pembimbing tentu saja gitu. Jadi jangan sampai pada saat nanti seminar atau sidang itu dosen pembimbingnya ogah-ogahan untuk menyetujui, istilahnya pasrah untuk menyetujui, jadi malah jadi penguji juga di seminar atau sidang. Nah, itu yang perlu dicatat. Nah, selanjutnya, bagaimana tahapan si step-step ini? Saya coba breakdown. Jadi sebenarnya yang perlu diketahui apa syarat seminar kolokium. Jadi syarat seminar kolokium itu tentu saja 1, menyelesaikan seluruh perkuliahan terkecuali itu adalah tugas akhir. Nah, yang kedua itu adalah tentu saja ngontrak tugas akhir. Jadi jangan sampai kalian sedang cuti kemudian mau seminar kolokium, ya nggak bisa gitu sampai kapanpun gitu. Nah, yang terakhir adalah melakukan pembayaran UKT. Nah, adapun dokumen yang perlu dilengkapi ini saya sudah breakdown nih di sini. Selengkapnya sebenarnya ada di panduan gitu ya. Yang pertama, fotokopi resim pembayaran UKT, transkrip nilai, KRS semester berjalan, formulir pendaftaran, dan yang paling penting adalah draft laporan TA-nya gitu ya. Nah, sebenarnya ini tercakup semua ada di Salam gitu, termasuk formulir pendaftarannya yang harus diupload. Nah, kemudian di beberapa kesempatan, sebenarnya di beberapa semester yang lalu itu bisa sidang kolokium ini dihadiri oleh mahasiswa lain. Nah, makanya di panduan yang dulu, dan sebenarnya ini juga nanti pada saat pelaksanaannya mungkin kita akan koordinasi bagaimana nanti sidang kolokium ini bisa dihadiri mahasiswa lain, sehingga itu jadi syarat gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman merasakan sensasi bagaimana pada saat seminar kolokium itu dilakukan gitu. Jadi jangan sampai pada saat kolokium itu kaget, gimana ya, tegang gitu, getar-getar gitu, terus nggak jadi gitu kan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bukti hasil pengecekan similaritas dari dokumen. Jadi jangan sampai, sebenarnya kalau batasannya itu 25 apa 30%, nanti selengkapnya teman-teman bisa cek di panduannya. Nah, selanjutnya agak sedikit berbeda dengan pada saat melaksanakan kolokium dan setelah itu munakosa. Di slide selanjutnya itu sidang munakosa itu ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi gitu ya. Nah, ini saya kasih gambar sedikit bahwasanya menyusun tugas akhir itu mudah gitu ya. Nah, jadi yang penting teman-teman semangat. Jadi yang pertama sebenarnya sama, bukti lunas UKT, transkrip nilai, lembar pendaftaran, draft tugas akhir 4 eksemplar. Kenapa 4 eksemplar? Karena untuk pembimbing 2, kemudian pengujinya 2. Nah, kemudian ada fotokopi ijazah. Sebenarnya ini untuk nanti pada saat dinyatakan lulus, itu data itu yang akan dipakai untuk cetak transkrip nilai dan juga ijazah. Nah, kemudian ada syarat, itu memfotokopi sertifikat atau scan sertifikat orientasi pengenalan akademik OPAK gitu ya kalau dulu. Nah, ini boleh di-scan ini karena jadi syarat. Kenapa? Karena teman-teman ini ketika tidak mengikuti OPAK pengenalan akademik itu tidak boleh sebenarnya melakukan sidang munakosa. Ya, ini. Jadi ini perlu dicatat juga sama teman-teman di himpunan mahasiswa gitu ya. Bahwasanya sebenarnya ini yang jadi syarat untuk melakukan sidang munakosa.
Nah, kemudian surat keterangan lulus kompre. Jadi kenapa pada saat monokosa ini harus dinyatakan semua beres mata kuliahnya? Karena apa? Karena ada syarat untuk keterangan lulus kompre. Nah, pas foto hitam putih ini nanti untuk pada saat di ijazah, kemudian ditranskrip nampaknya nggak ada foto ya. Nah, berarti di ijazah, kemudian nanti pada saat nanti di wisuda gitu ya, di buku wisuda. Dan yang terakhir adalah pengecekan similaritas sama. Jadi jangan sampai pada saat hasil draft TA itu ada dokumen yang plagiat gitu ya. Nah, ini memastikan kita tidak melakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir, kayaknya ini terakhir. Yang terakhir, oh ya, ini yang terakhir. Nanti mungkin yang terakhir bisa disampaikan. Nah, bagaimana pelaksanaan seminar dan sidang TA gitu. Jadi, seminar kolkium ini sebenarnya ini bisa dihadiri oleh mahasiswa atau mahasiswi. Nah, cuma nanti kondisionalnya apakah pada saat di sidang itu memungkinkan untuk dihadiri mahasiswa-mahasiswi dibahas di kolkium. Jadi sebenarnya mahasiswa itu sudah selesai gitu. Ketika draftnya sudah dicetak, itu udah siap sebenarnya. Nah, jadi mahasiswa ini cukup memaparkan hasil penelitiannya. Cukup aja nyomot beberapa poin-poin di draft TA, kemudian dipindahkan ke PPT gitu. Nah, kemudian dari situ tentu saja harus menjawab pertanyaan. Jadi jangan sampai pada saat ditanya oleh pengujinya itu diskakmat gitu ya. Nah, ini. Jadi dan juga yang kedua adalah harus baik-baik dengan dosen penguji, karena dosen penguji itu bisa jadi sebagai bantuan gitu. Apakah ngasih keyword gitu, kemudian ngasih kata kunci harusnya menjawab ini, tapi biasanya karena tegang dijawabnya malah kemana-mana gitu. Nah, kemudian bisa jadi juga nanti penguji ini menyanggah gitu pernyataan dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa atau mahasiswi gitu. Nah, terus kalau waktunya berapa lama? Waktunya sebenarnya biasanya ini tentatif, jadi tergantung gitu ya, tergantung 1-2 jam. Nah, kemudian bagaimana sidang munakosa? Sidang munakosa itu sebenarnya sidang yang dilakukan secara tertutup. Jadi tidak dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi. Nah, kemudian pelaksanaan dalam kurun waktu 1 bulan ini minimal sebenarnya. Minimal ini 1 bulan ketika pada saat seminar kolokvium ini dinyatakan lulus untuk munakosa. Nah, kemudian waktunya berapa lama? Ya, sebenarnya tentatif juga 1-2 jam. Nah, dan perbaikan hasil sidang TA-nya ini paling lama sebenarnya 1 bulan. Tapi biasanya ini dosen ini atau dari jurusan ini meminta untuk 2 minggu itu diselesaikan gitu. Jadi pada saat munakosa 2 minggu selesai, sehingga pada saat mau wisuda itu sudah tidak mikirin lagi apa-apa lagi gitu. Jadi udah siap gitu. Nah, dan tidak ada hutang gitu ya, hutang draft TA yang belum, revisi yang belum diselesaikan. Nah, harapannya nanti teman-teman ini udah selesai semua tugasnya di kampus gitu. Jadi mau kerja, mau ngapain, mau menikah, itu kan balik lagi ke teman-teman semua gitu. Nah, itu saja sementara apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi trigger. Dan sebenarnya ini pesannya mau di-highlight ini terakhir. Jadi teman-teman selamat berproses. Ya, terutama untuk teman-teman yang mahasiswa tingkat akhir, yakin bahwa sebenarnya teman-teman itu bisa melakukan atau bisa menjadi sarjana tepat waktu. Jadi saya dulu pernah waktu zamannya mahasiswa itu biar memotivasi diri, saya punya satu kaos itu tulisannya adalah ini, Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi bahwasanya mahasiswa itu banyak bebannya ketika tingkat akhir. Ditanya sama calon gitu ya, ditanya sama orang tua sendiri gitu ya, terus pas sampai kampus ditanya sama dosen, udah sampai mana TA-nya gitu kan. Nah, terus pas sampai warung ditanya juga, Kang ini masih kuliah di dia gitu kan. Nah, berarti kan semuanya terfokus kepada seorang mahasiswa tingkat akhir. Jadi tetap semangat, Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir. Itu paling sementara. Oke, terima kasih kepada Pak Aldi yang sudah menjelaskan tentang panduan teknis ataupun petunjuk teknis dari
tugas akhir ya, yang dimana ini sangat berguna untuk kita semua, apalagi untuk mahasiswa tingkat akhir seperti saya ya Pak. Oke, ini sekarang kita udah masuk ke sesi Q&A di sini ya, yang dimana teman-teman dapat bertanya lewat link Slido dengan kode 3862493. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya tentang panduan teknis atau petunjuk teknis dari tugas akhir ini, boleh teman-teman langsung aja gitu dipertanyakan gitu di Slido ini. Nah, untuk teman-teman nanti yang akan absen, nanti akan ada absen, jadi mohon ditunggu saja di running text ya, kita lihat nanti absennya, oke? Oke, di sini udah ada pertanyaan. Yang pertama itu kita langsung tanya jawab aja ya Pak. Siap. Di sini ada pertanyaan tentang Pak, apakah sudah ada prosedur buat bisa menghadiri sidang kolokium? Apakah tiap bulan ada jadwal pastinya? Terus bedanya kolo sama muna apa ya Pak? Oh, oke. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan gitu ya saya sengaja neranginnya nggak terlalu banyak biar teman-teman baca buku panduan itu kan tuh tadi. Pak mau minta buku panduan. Buku panduannya sudah ada di web informatika, kemudian di situ ada bagian akademik kalau nggak salah, kemudian ada dokumen. Nah di situ nanti ada panduan tugas akhir, skripsi. Nah kemudian untuk prosedur untuk menghadiri sidang kolokium bagaimana? Jadi sebenarnya prosedurnya kalau jadwal itu dikeluarkan dari jurusan gitu ya. Prosedurnya sebenarnya, nah ini yang kita akan coba formulasikan mungkin ya dengan jurusan. Nah, bagaimana nanti jadwal itu akan dipost? Biasanya kalau jadwal itu dipost langsung ke mahasiswa dan penguji dan pembimbingnya biasanya gitu ya. Nah, tapi prosedurnya teman-teman ini sebenarnya bisa untuk hadir secara langsung kan biasanya kalau teman itu menginfokan bahwa saya sidang jam segini di sini gitu ya. Ya, Pak. Nah, bahkan kalau di luar ruangannya udah ada tim suksesnya, Pak, tim sesnya, ada tim horenya gitu ya. Yang bawa balon, yang bawa bunga, yang bawa coklat gitu ya. Nah, itu nanti bisa masuk dulu ke ruangan. Jadi sebenarnya secara prosedur mungkin sebenarnya nanti akan diatur bagaimana biar nanti nggak kepenuhan gitu. Karena ruangan sidang itu kan juga terbatas gitu ya. Betul. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah teman-teman ini bisa atau bisa merasakan bagaimana itu menjadi mahasiswa yang mempresentasikan hasil risetnya. Itu juga bisa jadi apa ya? Bisa jadi teman-teman itu bisa ngelihat gitu. Oh ternyata riset ini bisa dipakai jadi tugas akhir. Nah terus bedanya sama munakosah gimana kolokium dan munakosah? Jadi kolokium itu ibaratnya kayak seminar hasil. Iya. Seminar hasil, jadi progres pertama tugas akhir. Nah, bisa jadi sudah sempurna, bisa jadi mungkin menuju sempurna. Oh. Nah, gitu. Nah, tapi nanti pada saat kolokium itu diuji sebenarnya ini kesiapannya untuk sampai ke tahapan final. Jadi di munakosah itu finalnya. Jadi yang gerbangnya itu di kolokium, nanti akan ditanya mungkin lebih banyak, seharusnya sih di kolokium. Nah, nanti dari kolokium itu ada beberapa catatan revisi. Nah, revisi itu yang akan diklarifikasi oleh si mahasiswa pada saat munakosah. Jadi nanti munakosah itu sebenarnya hanya cukup memaparkan hasil revisinya aja gitu. Jadi mungkin harusnya tidak lebih lama daripada kolokium. Tapi kalau waktu pas lagi munakosah itu tetap ada tanya jawab seperti itu, Pak? Tetap ada. Tapi sifatnya banyaknya mungkin mengklarifikasi bahwa yang di kolokium teh udah beres atau belum gitu. Oh, jadi lebih ke pertanyaannya hasil revisi yang kemarin kolokium apakah sudah dikerjakan atau belum mungkin ya, Pak? Betul. Oh, berarti waktu nanti munakosah bisa dibilang nanti kita cuman pemaparan dan juga itu tuh diterima atau tidak sama penguji mungkin. Betul. Iya, lebih ke mengklarifikasi seperti itu. Kalau buat pengujinya, Pak, apakah samaan? Sama, pengujinya akan di-set sama. Jadi harusnya sih nggak lebih tegang daripada kolokium ya. Gitu. Karena udah tahu gitu ya. Iya, udah tahu. Apa, gitu. Udah tahu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini pertanyaannya, saya nggak paham mengapa kita perlu menyertakan fotokopi resit UKT. Padahal kita tahu sendiri kalau mau ambil KRS wajib bayar, tak? Ini tanggapan kayaknya, Pak. Tanggapan dari Bapak seperti apa gitu, Pak? Ya itu kan di panduan. Jadi sebenarnya kan ini untuk untuk membuktikan bahwa mahasiswa itu sudah tuntas membayar UKT gitu.
Nah, kemudian kalau betul memang kalau mau KRS pasti wajib bayar gitu. Nah, cuma kan biasanya biasanya kalau sudah lewat beberapa semester itu juga perlu dipertanyakan kembali mahasiswa itu emangnya mengontrak atau apa statusnya. Iya, Nah, bisa jadi kan walaupun jurusan akan tahu gitu karena mahasiswa yang aktif itu terlihat gitu. Nah, dan sebenarnya kalau di sistemnya Salam itu kita bisa lihat historinya. Jadi kalau historinya sudah membayar seharusnya juga tidak masalah. Iya. Nah, jadi ini untuk cari aman saja. Jadi setidaknya kalau ternyata nanti mahasiswa ini dinyatakan ternyata belum membayar statusnya, kita kan sudah membayar, ini buktinya ada gitu. Jadi saya harap sih teman-teman menyimpan gitu ya, menyimpan bukti pembayaran aja sebagai justifikasi bahwa kita sudah membayar gitu aja sih. Dan juga mungkin jadi tambahan untuk pelengkap administrasi mungkin ya Pak. Betul, sebenarnya itu sih sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin buat tes UKT boleh diminta ke Aljamiah Pak. Itu sebagai bukti saja sih sebenarnya, karena kan di keuangan itu pasti akan dicatat orang ini sudah membayar, tapi kalau hilang ya kita bisa semacam surat keterangan lah ya gitu. Nah itu pernyataan sebenarnya, berarti dia pernah hilang Kayaknya iya buktinya Pak. Ya gitu. pernah hilang terus bikin gitu ya Pak ke Aljamiah. Alhamdulillah sudah dijawab. Iya itu langsung dijawab sebenarnya. Makasih Anonimus ya. Ya oke. Buat pertanyaan selanjutnya di sini izin bertanya Pak. Kalau kita udah masuk semester 9, terus tugas akhirnya belum beres nih. Nah, apakah kita bayar UKT ini ada penurunan atau tetap gitu, Pak? Nah, ini sebenarnya yang harusnya menjawab bukan saya. Yang menjawab ini keuangan gitu, keuangan universitas. Tapi sejauh pengalaman saya itu ya, dari beberapa semester kemarin, atau bisa nanti tanya ke kakak kelasnya, setahu saya sih tetap membayar gitu. Tapi kalau zamannya saya dulu waktu kuliah memang ada pemotongan gitu, hanya bayar SPP-nya. Nah, agak beda dengan skema UKT sekarang. UKT sekarang itu kan tetap gitu. Nah, karena tetap ketika kita masih punya punya kewajiban atau kan sebenarnya pada saat kita bayar itu kita bisa mendapatkan layanan dari kampus gitu. Nah, ketika kita bayar, sebenarnya kita bisa meminta hak kita gitu. Nah, tapi kalaupun saya salah, ini tolong nanti dicek saja ya, gitu. Apakah benar pernyataan saya ini atau tidak? Itu bisa dicek, diklarifikasi aja ke bagian keuangan universitas atau ke jurusan. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pengerjaan tugas akhir skripsi termasuk seminar kolokium dan juga monokosa itu selesai dalam kurun waktu maksimal 2 semester. Dan juga normalnya mulai di semester 7 atau 8 ya Pak? Oke. Jadi kalau hitung-hitungan SKS sebenarnya teman-teman itu kalau mengambil misalkan rata-rata setiap semesternya itu 20 SKS, 20 kali 7 berapa tuh? 140 ya? 140. Jadi sebenarnya kalau agak pintar sedikit gitu ya, nah itu bisa selesai di semester 7. Jadi kalau ada yang mengambil mata kuliah ke atas gitu ya, kalau 20 kali 7 berarti kan 140, berarti tinggal sisa 4 SKS lagi kan TA. Betul. Nah berarti sebenarnya kalau excellent banget gitu mahasiswa itu bisa selesai di 7 semester. Gitu. Nah kemudian kalau normalnya bagaimana? Normalnya itu sebenarnya di 8 semester. Nah gitu. Jadi sebenarnya kenapa di set 2 semester dengan asumsi kalau mahasiswa itu mengambil TA di semester 7, nah kemudian nggak beres nih, nah dilanjut lagi ngambil TA lagi di semester 8. Nah itu sebenarnya kalau seandainya maksimal 2 semester itu, sehingga nanti percepatan ini bisa dilakukan. Jadi kalau teman-teman merasa sudah cukup pede untuk mengambil TA di semester 7, ya lakukan gitu. Kalau tidak, ya semester 8 juga bisa diambil juga gitu. Diambil lagi gitu ya, dikontrak lagi. Dikontrak lagi lah gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya di sini, apakah TA skripsi dapat diambil ya di semester 7? Seingat saya tugas akhir jurusan IF itu berupa skripsi
dan produk, aplikasi, sistem dan sebagainya. Apakah benar demikian, Pak? Nah, oke. Nah, ini menarik ya. Jadi, apakah TA skripsi dapat diambil semester 7? Pernyataan saya tadi sudah terjawab sebenarnya. Bisa diambil di semester 7 gitu. Nah, kalau beban tadi sudah selesai semua gitu ya. Nah, kemudian tugas akhir itu berupa skripsi dan produk. Nah, ini menariknya. Jadi, di panduan yang baru ini itu jurusan informatika itu bisa TA-nya berupa skripsi dan juga artikel. Nah, kenapa? Karena bentuknya itu harus dalam bentuk karya ilmiah gitu. Nah, dan produk itu sebenarnya produk itu diletakkan di dalam karya ilmiahnya. Jadi agak beda ini kalau seandainya kita lihat sudut pandangnya. Produk itu sebenarnya bisa jadi hasil riset, bisa jadi hasil project. Nah, TA itu seharusnya hasil riset, bukan hasil project. Gitu. Jadi ini yang perlu ditekankan. Gitu. Jadi yang perlu dicatat itu adalah tugas akhir jurusan informatika itu karya ilmiah, bentuknya ya. Gitu. Apakah itu nanti jadi berupa aplikasi atau sistem? Bisa jadi gitu. Karena karya ilmiah bisa bentuknya apa aja ya, Pak? Iya, betul. Oke. Jadi kalau misalkan kita nyambungin dari misalkan Pak, kalau kita lanjutin yang KP kemudian dikembangkan menjadi TA boleh? Ya boleh, sepanjang itu bisa dianggap sebagai tugas akhir yang layak dan ada deal-dealan dengan pembimbingnya bahwa oh ini udah dianggap layak, ini jadi tugas akhir gitu. Oke. Next ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita di pertengahan jalan nih, pengerjaan skripsi itu kita ragu nih dengan penelitian kita sendiri. Nah, boleh nggak sih Pak ganti judul gitu? Terus kalau boleh gimana prosedurnya Pak? Oh oke. Nah jadi kalau prosedurnya ini tuh kalau seandainya di tengah jalan kita udah jalan nih. Ini pernah kejadian juga waktu itu bimbingan saya. Bimbingan saya itu waktu 2 minggu pertama itu dia mengajukan, Pak kayaknya saya bakal ganti judul aja gitu. Nah saya bilang, kamu kerjain dulu 1 bulan. Kalau ternyata 1 bulan itu tidak dapat apa-apa, baru kamu ganti judul. Karena idealnya sebenarnya kita itu bisa beradaptasi dalam jangka waktu 1 bulan. Gitu. Jadi jangan dulu hopeless duluan gitu ya. Dosen juga mengukur mahasiswanya gitu. Nah kemudian boleh nggak kalau ternyata kita udah ngajuin tapi ternyata judul itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Kalau seandainya itu major gitu ya, major itu perubahannya misalkan yang pertama risetnya tentang AI kemudian belok jadi ke DC gitu ya. Nah ini kan mayor. Nah itu prosedurnya tentu saja harus diseminarkan kembali. Tapi kalau ternyata metodenya aja yang berubah, datasetnya yang berubah, itu sebenarnya nggak jadi masalah selama masih linear dengan tugas akhir yang kita ajukan. Gitu. Berarti asal ada, kalau misalnya hanya mengubah dalam metode dan dataset, mungkin itu hanya ke pembimbing ya Pak, komunikasi gitu. Yang penting approval pembimbing, itu udah nggak masalah sih. Tapi kalau emang udah sampai ke ganti judul dan juga ganti segalanya, berarti itu harus diseminarkan lagi. Iya, betul. Berarti balik ke proposal, Pak. Iya, betul. Makanya kan ya kita harus pikirin baik-baik pada saat mengerjakan proposal itu. Jadi jangan sampai jadi jadi FOMO gitu. Teman-teman udah ngajuin proposal, terus kita belum, jadi deg-degan, takut ketinggalan gitu. Jadi saya punya prinsip gini, jadi jangan sampai teman-teman itu tadi FOMO. Jadi bisa jadi sebenarnya teman-teman itu proposal duluan, tapi bisa jadi ternyata selesainya paling akhir. Atau kebalikannya, bisa jadi proposal akhir, tapi dia bisa cepatnya duluan. Yang penting konsistensi gitu ya. Ya, do it your the best aja. Yang penting pelan-pelan tapi asal terukur gitu. Pelan-pelan tapi pasti ya Pak? Ya benar gitu. Oke. Jangan sampai bensinnya habis di awal gitu kan, ngebut tapi ternyata
gitu kan, lambat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jika pengerjaan TA sudah melebihi 2 semester, itu bagaimana Nah, Pak? jawabannya udah tadi dijawab bahwasanya kalau 2 semester lebih itu ada perpanjangan 1 semester, dan kalau dinyatakan memang lebih dari 3 semester itu sebenarnya bisa dinyatakan gagal dan harus mengulang lagi proposalnya. Tapi mungkin itu sebenarnya tinggal approvement dari jurusan dulu nih gitu, apakah memang dinyatakan boleh atau tidak untuk melanjutkan atau bahkan dia harus mengulang kembali itu sih. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dosen pembimbing TA dapat memilih sendiri atau dipilihkan oleh jurusan Pak? Kayak di panduan tertuliskan mengajukan ke dosen pembimbing gitu Pak. Ini harusnya tadi ditanyainnya pas sempro ya gitu Pak. ya. Nah, jadi sebenarnya ada 2 skema kalau teman-teman sudah tahu. Itu skemanya yang pertama kita bisa mengajukan. Jadi bukan mahasiswa yang memilihkan, tapi mengajukan. Jadi bisa jadi di-approve atau tidak. Nah, mengajukan ini satu melihat dari kondisi dosennya. Kalau dosennya available itu dalam catatan ini dosennya terlalu banyak membimbing, bisa jadi nanti dialihkan gitu. Jadi ini khawatir juga nanti ke mahasiswanya. Jadi jangan sampai mahasiswa itu jadi patah arang. Wah, dosennya jadi si iya gitu kan. Diganti gitu ya. Diganti. Tapi itu bukan berarti memang dipaksa untuk diganti, tapi untuk supaya satu, dosen itu bisa fokus dalam membimbing, karena kalau kebanyakan ya kasihan juga mahasiswanya. Yang kedua, ya nanti nemuin dosennya susah gitu kan. Kemudian juga karena dosennya punya aktivitas, kemudian bimbingannya banyak. Nah ini kan, ketika dosennya berimbang, nah ini teman-teman mahasiswa kan lebih enak gitu ya. Gimana supaya lebih semangat lagi? Semangat lagi, yang penting ya carilah teman-teman yang punya nasib sama gitu. Nah kemudian berkumpullah, kerjain bareng-bareng gitu. Jadi kita harus punya habit atau punya semangat yang sama. Biar termotivasi gitu. Jadi ini pengalaman saya waktu dulu S2 mungkin ya. Pengalaman saya S2 itu saya hanya mengerjakan tugas akhir itu atau tesis itu ke kampus, ngerjain bareng, kemudian istirahat makan bareng, nah kemudian sampai pulangnya juga bareng gitu. Nah biar hype-nya dapat gitu. Nah dan kita lebih semangat gitu, termotivasi gitu. Kalau di kosan insya Allah gitu ya, pasti ngelihat YouTube langsung cepet dibuka gitu kan, HP nganggur dipakai main ML gitu kan. Nah kemudian teman yang ngajakin ke kosan terus langsung ikut naik motor pergi kemana gitu kan, jadi banyak gangguannya gitu. Yang penting fokus aja gitu. Oke. Nah karena kita udah di ujung acara nih untuk sesi kali ini Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, itu ada sedikit. Berarti boleh rubah Pak kalau misalnya dari website terus ke mobile, tapi tanpa merubah si proposalannya gitu Pak? Berarti sangat boleh. Itu kan sebenarnya hanya output yang kita mungkin akan demokan pada saat tugas akhir. Jadi output itu kan bisa berupa produk jadi gitu ya, bisa berupa prototype. Nah prototype itu kan bisa jadi outputnya dalam bentuk platform website, atau misalkan desktop, atau misalkan mobile, ataupun service misalkan yang nggak ada interface-nya tapi ada service-nya gitu. Nah itu boleh gitu. Yang penting kita firm saja dengan pembimbingnya, Pak boleh nggak gini gitu. Yang penting dikomunikasikan. Jadi jangan sampai ditentukan nggak ngomong, pembimbingnya nggak tahu, kemudian nanti pembimbingnya tiba-tiba jadi penguji pada saat menakosa atau kalau kita malah jadi makin kebingungan ya Pak. Nah iya, jadi pengujinya nanti ada 4 nggak 2 lagi. Oke, mungkin seluruh pertanyaan dirasa sudah dicukupkan dulu ya, dan juga mungkin kita udah masuk ke sesi terakhir. Untuk sesi kali ini ada mungkin dari Pak Aldi sebagai dosen yang dimana sekarang mensosialisasikan tugas akhir nih Pak, tips and trick untuk kami mungkin para semester akhir gitu Pak, dan juga teman-teman biar lebih cepat gitu Pak. Itu tips and trick dan juga pesan dari Pak Aldi. Ya paling saya
saya hanya bisa memberikan apa ya, teman-teman itu harus ada pernyataan gini di bawah alam sadar gitu, bahwasanya teman-teman ini yakin untuk sarjana tepat waktu. Nah, persepsi itu yang harus muncul ke dalam otak teman-teman. Nah, ketika sudah yakin, maka teman-teman bisa lakukan dan konsistensi itu gitu. Dari mulai hal-hal yang terkecil. Jadi misalkan mengerjakan TA itu sehari 2 sampai 3 jam misalkan. Nah, kemudian dilakukan secara kontinu terus-menerus, itu dilakukan sampai tugas akhir beres. Misal katakanlah tugas akhirnya dilakukan selama 3 bulan, ya konsistensi aja selama 3 bulan. Nah, kemudian datangi pembimbingnya secara teratur. Jadi jangan sampai datang itu ketika last minute mau sidang, kemudian minta dan memaksa kepada dosen pembimbingnya untuk tanda tangan. Nah, itu berbahaya menurut saya gitu. Jadi ini boleh dicontoh, kalau mau nurutin yang berbahaya ya nanti efeknya juga akan berbahaya gitu. Nah, jadi saran saya pembimbing itu partner atau fasilitator. Jadi tolong baik-baik sama dosen pembimbing. Baik-baik itu sebenarnya nggak perlu dalam artian nggak perlu dikasih oleh-oleh dan sebagainya, nggak perlu gitu. Cukup diingatkan bahwa progres saya sampai di sini. Biar apa? Biar ada dalam alam bawah sadar juga pembimbingnya. Oh, si mahasiswa ini udah sampai sini gitu. Nah, ketika sudah diingetin, maka pertanyaannya tidak akan lagi bab satunya udah sampai mana, tapi pasti akan continue bab 1, bab 2, bab 3. Ini akan inget terus gitu ya. Nah, dari situ saya yakin pasti teman-teman juga akan sampai pada saat nanti munaqosyah. Jadi tetap pesan saya adalah mahasiswa bersama Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir. Okay. Percayalah. Pesan yang sangat kena ya ke hati saya juga gitu ya Pak. Oke, mungkin terima kasih kepada Pak Aldi untuk closing statement-nya, dan juga terima kasih untuk Pak Aldi yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan pemateri pada kali ini. Mungkin untuk teman-teman jangan lupa untuk absen yang sudah tertera di dalam running text, dan juga untuk teman-teman apabila nanti ada pertanyaan pada sesi selanjutnya itu bisa nanti lewat Slido ya. Dan juga mungkin untuk teman-teman jangan keluar, stay tune, masih ada satu sesi lagi yaitu tentang tugas akhir artikel. Mungkin dicukupkan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Informatika Sakti.